Assalamualaikum, halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Dalam video yang aku buat, pastinya aku sudah melakukan apa yang menjadi materi dalam video aku. Semoga ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Untuk tema video ini, aku mau ngambil tentang ketika kita mencintai, sisakan sedikit ruang untuk dibenci. Kenapa aku ngambil tema ini? Karena semalam sebelum tidur, aku buka-buka gratitude journal aku, dan di sana aku menemukan tulisan yang aku tulis beberapa bulan lalu, di mana aku menulis ini ketika aku mendengarkan videonya Abi Quraish Shihab dan Mbak Nana dalam salah satu video di channel YouTube-nya Shihab Shihab. Tulisanku berbunyi seperti ini. Kalau kamu mencintai orang, sisakan sedikit ruang dari hatimu untuk dibenci. Bisa jadi yang kamu cintai nanti membencimu. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau Allah, beda lagi. Allah tidak pernah membenci. Boleh jadi Allah murka, tapi Allah sekali lagi tidak pernah membenci makhluknya. Teman-teman, sebenarnya ini juga salah satu bagian dari cara aku untuk mengamalkan Quran Surat Al-Duha. Karena aku dapat ilmu ini juga dari Abi Quraish Shihab saat beliau menafsirkan isi kandungan surat Ad-Duha. Oke, teman-teman, pernahkah kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, lalu suatu hari mereka berubah menjadi asing? Atau kamu melakukan kebaikan, memberi sepenuh hati, namun yang kembali justru penolakan, pengkhianatan, atau kebencian? Pasti pernah dong seperti ini, karena ini itu interaksi antara makhluk dan makhluk. Beda lagi kalau makhluk dengan penciptanya. Kita sering banget diajarkan untuk mencintai dengan tulus, mencintai tanpa syarat. Tapi jarang banget diajarkan bahwa cinta, seberapapun tulusnya, tetap butuh ruang untuk dibenci. Bukan karena kita ingin dibenci atau membenci ya, tapi karena begitulah realita hati manusia. Hati manusia itu tak selalu stabil, tak selalu adil, dan tak selalu bisa dikontrol. Seringkali kita juga mendengar bahwa cinta itu pengorbanan. Tapi realitanya, pengorbanan itu tidak selalu dihargai. Kita mungkin mengira jika kita mencintai seseorang, memperlakukannya dengan baik, maka ia akan mencintai kita balik sebesar apa yang kita berikan kepadanya. Tapi nyatanya, cinta itu bukan barter. Ada orang yang justru membenci kita karena kita terlalu baik, terlalu hadir, terlalu mencintai. Dan ketika cinta tidak dibalas, kita merasakan gagal. Padahal bukan cintanya yang gagal, tapi ekspektasi kita yang terlalu penuh. Cinta yang sehat itu selalu menyisakan ruang, yaitu ruang untuk kecewa, ruang untuk berubah, dan ruang untuk dibenci. Cinta manusia juga bisa hilang, tapi bagaimana jika cinta dari Allah terasa hilang? Makanya surat Ad-Duha diturunkan ketika Nabi Muhammad merasa ditinggalkan. Waktu itu wahyu berhenti turun dan doa-doa seakan kosong. Rasul juga mulai khawatir, apakah Allah marah padaku? Apakah Allah membenciku? Lalu turunlah Quran surat Ad-Duha ayat 3 yang artinya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Ayat ini bukan hanya hiburan bagi Rasul, tapi juga bagi kita teman-teman. Ketika cinta terasa hampa, ketika dunia terasa sepi, Allah tidak pernah membenci kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja Allah mengajarkan jangan bergantung pada cintanya makhluk. Cinta manusia itu rapuh, tapi cinta Allah tenang, tidak terburu-buru, tidak bising, tapi selalu ada. Banyak orang mencintai karena keinginan untuk memiliki, tapi sedikit yang mencintai karena ingin memahami. Cinta yang sehat itu adalah cinta yang tahu batas. Ia hadir bukan untuk mengikat, tapi untuk menemani. Dan ketika orang yang kita cintai mulai menjauh atau bahkan membenci kita, jadinya kita tidak hancur ketika kita sudah tahu makna cinta itu sendiri. Kita sudah menanamkan di hati kita ada sedikit ruang untuk dibenci. Karena kita sudah tahu sejak awal bahwa manusia itu berubah. Makanya sisakan ruang ya. Bukan karena aku sama kamu pesimis, tapi karena inilah pendewasaan itu. Karena
kita tahu bahwa iman tidak menuntut balasan cinta manusia, iman hanya menuntut keikhlasan. Ketika kita mencintai tapi kemudian dibenci, hati kita terluka pasti. Tapi luka itu bukan akhir. Justru dari sanalah kita belajar siapa yang benar-benar mencintai kita dan siapa yang hanya nyaman ketika kita memberi. Allah membiarkan kita merasakan kehilangan agar kita tahu hati kita terlalu sempit jika hanya diisi oleh cinta dari manusia. Dan dari luka itulah kita bertumbuh. Kita tidak lagi mencintai untuk memiliki, tetapi mencintai karena memberi itu cukup. Kita mencintai lalu melepaskan. Kita mencintai lalu membiarkan mereka pergi jika memang ingin pergi. Dan jika mereka membenci, kita tidak membalas. Karena kita tahu ini bagian dari ruang yang memang harus ada. Kemudian dalam Quran surat Ad-Duha yang artinya, dan sungguh yang kemudian atau yang akan datang itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Cinta yang kamu beri hari ini mungkin gak dianggap, tapi esok hari nanti saat waktunya sudah tiba, Allah akan menggantikan dengan cinta yang lebih indah. Mereka yang membenci hari ini mungkin akan rindu esok hari. Atau mungkin Allah akan kirim orang yang tidak hanya menerima cintamu, tapi juga menjaganya. Jadi jangan takut mencintai, tapi jangan lupa juga untuk sisakan ruang untuk dibenci, ruang untuk kecewa, ruang untuk ditinggalkan. Karena dengan begitu, hati kita tidak penuh dengan manusia, tapi tetap cukup lapang untuk Allah. Kita semua ingin dicintai pastinya, apalagi untuk para perempuan. Ya, saya juga merasakannya waktu itu. Namun alhamdulillah, sebelumnya saya sudah mendapatkan ilmu dari Abi Quraisy. Masya Allah, terima kasih banyak Abi Quraisy. Jadi ketika saya benar-benar dihancurkan sama manusia, hati saya dicabik-cabik sama manusia yang sangat saya cintai, ya sudah, saya ikhlas, saya melepaskan meskipun memang butuh waktu ya. Tapi alhamdulillah Allah baik sama saya tidak diizinkan, tidak diridhoi untuk mempunyai hati yang busuk, untuk punya rasa benci yang mendalam. Jadi waktu itu aku di sepertiga malam, aku curhat sama Allah, bilang gini, ya Allah, hamba ikhlas, hamba memaafkan orang tersebut, maka tolong sembuhkanlah hati hamba secepatnya. Jangan kau biarkan hamba dendam terlalu lama kepada orang tersebut. Dengan doa itu, alhamdulillah langsung diijabah sama Allah. Aku memaafkan orang tersebut dan aku berdoa jangan pertemukan lagi hamba dengan orang itu di kebetulan suatu apapun. Dan alhamdulillah dengan rasa ikhlas tersebut, akhirnya aku diberikan ganti yang banyak sama Allah. Nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Kita semua ingin banget dicintai, tapi hidup bukan tentang menumbuk cinta. Hidup adalah tentang membersihkan hati. Cinta sejati itu bukan ketika kamu tidak pernah dibenci, tapi ketika kamu tetap mencintai meski dibalas dengan benci. Karena kamu mencintai bukan karena mereka baik, tapi karena kamu baik. Ingat bahwa surat Ad-Duha diturunkan saat Nabi merasa sedih, saat Nabi merasa sendiri. Tapi justru di saat itulah Allah yang paling dekat. Maka jika hari ini cintamu tidak dihargai atau bahkan dibalas dengan benci, atau perbuatanmu kamu baik kepada orang tapi ternyata orang itu malah justru melakukan kebalikannya kepada kita, bukan berarti kamu salah memberi atau salah mencintai. Mungkin itu cara Allah mengajarkan kita, cintailah dengan ikhlas dan lepaskan dengan tenang. Pokoknya sampai detik ini pun aku percaya bahwa ketika kita baik sama orang, maka kebaikan akan datang kepada kita. Bukan berarti kita baik sama si A, tapi si A harus membalas kebaikan kita. Bukan gitu, tapi nanti dari kebaikan kita inilah yang akan kembali kepada kita. Entah dari orang lain kah, entah dari sumber manapun. Pokoknya yakin bahwa kebaikan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video aku hari ini. Dan kalau kita mau sharing, boleh banget sharing di kolom komentar. Pokoknya terima kasih banyak atas komentar, atas dukungan, atas masukannya teman-teman. Kita bisa ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.